Selamat pagi saudara, saat ini di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah Semarang diadakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2011 Jumat 9 Desember 2011. Telah hadir Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2 dan 33 gubernur dari seluruh Indonesia. Dan dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mengikuti laporan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Amir Syamsuddin mengenai perkembangan pemberantasan korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat seluruh undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semata-mata atas izinnya lah kita semua dapat hadir dan menjadi saksi dari momentum bersejarah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 9 Desember 2011 ini. Kendati mengambil kata peringatan sebagai tajuknya, namun acara ini bukanlah momentum seremonial untuk mengingat-ingat semata. Oleh karena itu, hari ini perkenankan kami melaporkan hasil-hasil upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan sejak kepemimpinan Bapak Presiden pada akhir tahun 2004 hingga sekarang. Laporan ini kami rangkum dari berbagai capaian dan evaluasi yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan dan dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi musuh rakyat Indonesia semata. Ia sudah menjadi musuh umat manusia sedunia. Pada tahun 2004, indeks prestasi IPK Indonesia yang dirilis oleh Transparency International adalah 2. Kita ingat bahwa pada sekitar awal 2004 Indonesia tengah didera berbagai kasus korupsi. Sementara penguatan kelembagaan pemerintah khususnya lembaga penegak hukum belum banyak dilakukan. Pengawasan internal dan eksternal masih minim. Informasi masih banyak tertutup bagi masyarakat. Ditambah lagi jalur-jalur pengaduan masyarakat masih terbatas, yang kalaupun ada belum tertindaklanjuti secara baik serta minim kontrol. Di latar belakangi kondisi yang ada, upaya-upaya nasional maupun internasional untuk memberantas korupsi telah menjadi komitmen Bapak Presiden sejak awal masa kepemimpinan beliau. Komitmen itu dimulai dengan diterbitkannya Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, salah satu dokumen pertama yang ditandatangani Bapak Presiden ketika mengawali Kabinet Indonesia Bersatu pertama. Pada tahun 2011 sekali lagi Bapak Presiden menerbitkan Inpres, yakni Inpres nomor 9 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bapak Presiden yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. 7 tahun lampau, Inpres nomor 5 2004 diterbitkan. Sesuai judulnya, Inpres itu menginstruksikan langkah-langkah yang perlu ditempuh demi mempercepat pemberantasan korupsi, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Total mencapai 613 pimpinan instansi, meliputi para menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, serta para gubernur dan bupati dan wali kota. Instruksi umum yang wajib dilakukan oleh setiap instansi termaksud mencakup: yang pertama, penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) oleh pejabat negara. Kedua, penetapan kinerja. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Keempat, penetapan program dan wilayah bebas korupsi. Kelima, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur. Keenam, kesederhanaan dan penghematan. Ketujuh, dukungan penuh terhadap upaya penindakan korupsi. Dan kedelapan, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur. Terdapat pula instruksi-instruksi khusus yang strategis untuk beberapa instansi tertentu. Instruksi khusus ini antara lain: 1. Pengkajian dan uji coba e-procurement.
pengawasan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan anggaran. 3. Penyusunan aksi-aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keempat, penyusunan kebijakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, pada instansi pusat dan daerah berikut kajian untuk pembenahan sistem kepegawaiannya. Harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait korupsi. Keenam, good corporate governance oleh BUMN. Ketujuh, pelaksanaan pendidikan dan kampanye anti korupsi. Kedelapan, penegakan hukum dan koordinasi antar instansi penegak hukum dengan BPKP, PPATK, serta instansi terkait lainnya. Dan kesembilan, adapun untuk Pemda diinstruksikan untuk bekerja sama dengan DPRD dalam hal pelaksanaan good governance dan peningkatan pelayanan publik. Inpres nomor 5 2004 telah dilaksanakan dan hasilnya mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi. Maka terkait penindakan atau penegakan hukum bagi oknum-oknum yang terlibat korupsi, tidak sedikit capaian penting, antara lain berupa meningkatnya penanganan kasus korupsi. Siapapun akan ditindak tanpa pandang bulu. Peningkatan penegakan hukum antara lain terlihat dari sejumlah kasus yang ditangani serta besaran uang negara yang berhasil diselamatkan. Jajaran kepolisian pada tahun 2005 telah menangani perkara korupsi sebanyak 259 perkara dengan keuangan negara yang berhasil diselamatkan lebih dari 21 miliar. Sedangkan pada tahun 2011 per November, perkara korupsi yang telah ditangani Polri sebanyak 454 perkara dengan keuangan negara yang berhasil diselamatkan lebih dari 15 miliar, sehingga secara keseluruhan selama periode 2005-2011 Polri telah menangani 1.961 perkara korupsi dengan jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan lebih dari 679 miliar. Kejaksaan pada tahun 2004 telah melakukan penyidikan terhadap 523 perkara korupsi dengan 460 diantaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Per Oktober 2011, Kejaksaan telah menyidik 1.406 perkara korupsi dengan 954 diantaranya berlanjut dengan penuntutan. Secara keseluruhan, dalam periode 2004-2011, Kejaksaan telah melakukan penyidikan perkara korupsi sebanyak 8.394 dengan 6.831 diantaranya dilanjutkan dengan penuntutan. Selain penindakan, tujuan pemberantasan korupsi adalah menyelamatkan keuangan negara. Kejaksaan sejak 2004 sampai dengan November 2011 dengan instrumen pidana telah berhasil menyelamatkan lebih dari 13 triliun dan US 18 juta ditambah BAT 3,8 juta. Sedangkan melalui instrumen perdata, Kejaksaan total keuangan negara yang berhasil diselamatkan lebih dari 43 triliun dan yang berhasil diputihkan lebih dari 4 triliun. Pada tahun 2004, keuangan negara yang berhasil diselamatkan lebih dari 173 miliar dan lebih dari 84 miliar berhasil dipulihkan. Pada tahun 2011, keuangan negara yang berhasil diselamatkan adalah 34 triliun dan lebih dari 68 miliar berhasil dipulihkan. KPK dalam periode 2004 sampai di Oktober 2011 sudah melakukan penyelidikan 417 kasus, penyidikan 229 kasus, penuntutan 196 perkara, yang sudah inkrah 169 perkara, eksekusi sebanyak 171 perkara. Kesemuanya melibatkan lebih dari 250 orang yang terdiri dari penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan orang-orang yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Dari berbagai kasus yang ditangani tersebut,
pengembalian keuangan negara dan pembayaran denda mencapai hingga 800 miliar. Terkait gratifikasi, laporan kepada KPK meningkat tajam. Pada tahun 2004 hanya ada 1 laporan gratifikasi, sedangkan pada 2011 laporan gratifikasi telah mencapai 1.301. Hal tersebut secara jelas menunjukkan berjalannya sistem pencegahan serta makin tingginya kesadaran penyelenggara negara untuk menjaga integritas dirinya. KPK juga melakukan program pencegahan yang berhasil menyelamatkan keuangan negara melalui penertiban aset negara, inventarisasi aset negara yang belum dibukukan, koreksi investment credit, dan abandonment cost site restoration di sektor migas dengan total keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar lebih dari 151 triliun dan 320 juta dolar Amerika. Dalam rangka penghematan keuangan negara, BPKP sejak tahun 2008 sampai 2011 telah melakukan audit keuangan negara secara akuntabel dan profesional, sehingga penghematan keuangan negara mencapai lebih dari 33 triliun melalui optimalisasi penerimaan negara, penghematan pengeluaran, dan penyelamatan keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Berbagai ikhtiar dan kerja keras kita selama 7 tahun tersebut telah membuahkan hasil. IPK Indonesia pada tahun 2011 kini mencapai 3, naik 1 basis poin dari IPK 2 di tahun 2004. Kenaikan IPK tersebut adalah peningkatan tertinggi di antara seluruh negara ASEAN dalam rentang waktu yang sama. Kendati demikian, kita tidak boleh lengah karena bagaimanapun perjalanan masih jauh menuju target IPK 5 pada tahun 2014. Kenaikan IPK tersebut dikonfirmasi pula oleh survei Indeks Integritas Nasional KPK yang menunjukkan adanya perbaikan di sektor pelayanan publik. Pada tahun 2007, Indeks Integritas Nasional kita hanya 5,55. Alhamdulillah di tahun 2011, indeks tersebut meningkat menjadi 6,31. Sekalipun banyak hasil yang telah dicapai, namun masih ada pula hambatan yang tetap membuka ruang bagi terjadinya korupsi. Hambatan-hambatan utama tersebut meliputi: 1. Koordinasi intra dan antar lembaga pemerintahan. Diperlukan terobosan jalur-jalur koordinasi serta komitmen bekerja sama yang bukan hanya berkutat pada instansi eksekutif di pusat, namun juga di daerah serta instansi yudikatif dan legislatif. 2. Peraturan perundang-undangan masih banyak yang perlu diperbaiki demi mendukung maksimalisasi pemberantasan korupsi, seperti misalnya pengefektifan aturan pembalikan beban pembuktian, aturan perampasan aset hasil korupsi, aturan soal anti benturan kepentingan, serta aturan terkait pembatasan pembayaran tunai. 3. Produk-produk hukum yang dihasilkan acap kali tidak terlaksana secara optimal akibat rendahnya interpretasi pada pelaksanaan maupun kapasitas pelaksananya. Dan 4, masih lemahnya SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memaksimalkan upayanya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Demikian penyampaian kami terkait laporan pelaksanaan pemberantasan korupsi 2004-2011. Mudah-mudahan evaluasi serta esensi dari laporan ini dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk terus melakukan perbaikan untuk Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih demokratis, lebih anti korupsi, dan karenanya lebih sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.